Halo Elis, kan kita sekarang dapat tugas nih terkait pilih salah satu instansi anggota kelompok untuk diidentifikasikan karakteristik dan permasalahannya. Kalau boleh tahu, kamu dari instansi mana? Kalau aku sih dari Direktorat Lelang DJKN. Nah, jadi di tempat itu tugasnya untuk merumuskan kebijakan terkait lelang dan standarisasi teknis lelang. Eh, Kalau kamu dari mana? Aku di Direktorat Jenderal Pajak, dan kalau aku sendiri itu di KPDDP-nya, jadi terkait pengolahan data dan dokumen perpajakannya itu sih. Oh iya, kayaknya aku jadi penasaran kalau di lelang itu kira-kira ada masalah apa sih? Kan kalau di DJP biasanya hubungannya terkait kepatuhan pajak, lalu kan sekarang lagi ada COVID kan, jadi otomatis mungkin target kita lagi harus didorong, sedangkan kita juga harus membantu perekonomian masyarakat, salah satunya dengan menurunkan tarif perpajakan dan banyak fasilitas lainnya. Nah, kalau di lelang itu masalahnya apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi kalau di lelang itu kita sekarang lagi fokus peralihan dari lelang konvensional jadi lelang online kayak kamu tadi di DCP kan karena pandemi jadi harus lebih ini kan harus lebih banyak yang online. Jadi di lelang itu berkaitan sama peralihan lelang dari konvensional menjadi lelang online itu mungkin yang pertama karena lelang masih belum dikenal secara luas oleh masyarakat. Apalagi kan lelang sama pajak 11-12 lah ya, masih Iya ya. dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu. Kalau barang-barang lelang itu sering dianggap sebagai barang-barang yang bermasalah, barang-barang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur untuk barang eksekusi perbankan dan barang eksekusi pegadaian. Terus lelang juga masih belum dikenal oleh masyarakat. Jadi meskipun udah diubah jadi lelang online gitu, masih kalah sama Tokopedia, sama Shopee, atau sama Lazada gitu. Terus mungkin kamu pernah dengar nggak sih lelang e-auction namanya JBA, dia itu jual beli mobil atau motor, pokoknya kendaraan bermotor gitu deh. Nah, Oh, lelang.go.id ini masih kurang populer dibanding sama e-auction JBA tadi. Terus yang terakhir mungkin karena kalau kamu coba lihat di lelang.go.id itu masih banyak gitu pemohon lelang yang bikin display barang lelangnya itu aneh-aneh gitu. Misal dia mau lelang mobil, tapi dia bikin mobil yang kena banjir gitu kan. Jadi peserta lelang nggak tertarik gitu sih. wah, Kalau di DJP sendiri, kayaknya menarik banget buat dibahas deh ini. iya Ini benar. benar-benar sangat menarik banget. Apalagi nih kayaknya ya hampir sama sih. Kalau aku di DJP terkait sekarang kan banyak pelayanan secara online ya. Apalagi di pajak.go.id itu sekarang udah cukup lengkap menurutku. Apalagi untuk kami para pegawai itu udah ada satu lagi program yang online itu namanya PSYAP atau Cortex yang sering didengarnya. Ya, jadi kayaknya aku tertarik deh. Tadi aku sempat iseng ya ngecek website lelang.go.id, kok lucu ya gambarnya. Nah, mungkin kita bisa Ya bahas kan? ini deh. Iya, iya kayaknya kita bahas ini aja deh. Kira-kira instansi yang jadi dinilai kinerja baik menurutmu apa? Kalau menurutku sih kita kan kamu DJP nih ya. Mending kita benchmarknya DJP aja deh, karena kan DJP sama DJKN sama-sama di bawah Kementerian Keuangan. Terus sama-sama instansi pemerintah yang memiliki hubungan langsung dengan publik gitu. Gimana kalau kita bikin DJP aja? Apalagi sama-sama ada lelang.go.id, ada pajak.go.id gitu. Oh iya, bisa. Ya juga sih. Apa ya? Menurutku tadi aku sempat cek ya website lelang.go.id. Tampilannya menurutku kurang lengkap ya. Terus juga tadi aku coba iseng terkait buka e-learningnya, kok tulisannya belum diupload atau belum ada ya. Berarti Ya, kan kayaknya belum belum optimal ya pemanfaatannya. Terus tadi aku iseng ngecek di Instagram terkait Instagram lelang DJKN ya kalau nggak salah namanya. iya Tadi aku lelang cek itu surat masih, lelang. iya kayaknya masih sepi banget, belum seramai kayak instansi lain. Jadi kayaknya mungkin salah satu penyebab masalah tadi kan kata kamu masalahnya itu lelang itu masih belum dikenal sama masyarakat. Maksudnya udah dikenal tapi yang dari DJKN ini masih dianggap apa ya, masih kalah tenar sama Lazada, apalagi kan kayak sekarang juga lagi Shopee, Tokopedia lagi banyak
promo 99 kan sekarang. Iya, Jadi iya. menurutku kayaknya ya juga sih kalau kita jadiin DJP sebagai benchmark bagus juga, apalagi terkait web DJP udah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Iya, Kalau aku mau coba bahas terkait akuntabilitas nih. Kalau aku di DJP itu tuh tiap hari ada absensi, ada eh kesehatan apa ya, maksudnya kayak kesehatan kita tuh harus lapor, sama satu laginya kalau kita setiap udah ngerjain sesuatu kita tuh bakal masukin di logbook, ada namanya logbook. Nah, kita masukin kegiatan apa sih yang kita lakuin, jumlahnya seberapa banyak, satuannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa kita kerja. Kalau di Direktorat Lelang gimana? kalau di Direktorat Lelang sih ada aplikasi juga ya, aplikasi DJKN namanya Dianas. Nah, di Dianas ini kita ngisi absensi juga. Dan untuk logbook itu seharusnya pegawai isi juga. Cuman karena aku statusnya masih OJT, jadi masih belum isi di logbook itu sih. Gitu. Oh, oh iya, aku mau nanya dong, kalau misalkan lelang kayak gitu, kan kalau aku nih di kantorku yang terkait pengolahan data itu kan ada terkait batas di SOP itu ada batas waktu pengerjaan. Nah itu kan berarti tanggung jawab aku harus selesai sebelum waktunya. Nah kalau di Direktorat Lelang itu misalkan kita kerja ada batas waktu yang dijadiin benchmark tanggung jawab kita nggak sih? Atau gimana? Kalau di direktoratku sendiri ya, kayaknya belum ada deh, cuman sebatas evaluasi dan monitoring dari pejabatnya aja gitu. Oh iya, tadi tuh aku cek di website lelangnya. Ternyata ada nilai nasionalisme ya. Di situ ada terkait produk-produk UMKM. Keren juga. Iya benar. Jadi aku ingat di KPP Pratama Cirebon 1 itu seringkali ngepost terkait barang-barang jualan UMKM. Jadi sama-sama mengembangkan nilai nasionalisme. Jadi menurutku kita udah oke sih nasionalismenya terkait sesama Kemenq. Apalagi Kemenq ya, udah pasti selalu menganut nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya benar. Oh iya, kalau etika publik kita juga pasti sama ya. Yang pertama kan kita selalu one day one information, apalagi kita kalau apel sore itu pasti laksanain. Terus 2 minutes before meeting, 2 menit sebelum meeting. Kita kan juga selama latsar ngelakuin itu ya. Mungkin di sana juga sama Direktorat Lelang. Terus 3 kali salam, ini juga umum lah. Terus 4 kegiatan plan to check action, kita juga pasti sama di semua instansi karena kita sama-sama Kemenq. Dan 5R juga menurutku kayaknya sama deh. Tapi menurutku ya, penggunaan sosial media juga kita kan udah diatur nih. Nah itu juga kan ada etika publiknya. Kayaknya kita juga sama-sama menerapkan itu ya. Jadi kayaknya terkait etika publik kita juga sama kok. Nah sekarang mungkin di komitmen mutu. Kita kayaknya sama deh, kan kita sama-sama mengusahakan yang terbaik untuk negara ya. Tapi tadi aku ngelihat salah satu foto barang lelang kok lucu ya. Sebentar. Jadi aku udah coba masukin. Ini dia. Kok lucu? Kayaknya nggak dicek dulu ya mungkin. Atau gimana? Iya, itu yang aku bilang tadi di lelang.go.id itu suka pemohon lelangnya itu suka aneh-aneh gitu. Dia ini nih, dia mau motornya dilelang tapi foto yang dimasukin itu foto yang nggak benar gitu. Nah, kita masih menghadapi masalah ini. Kira-kira solusi kayak gini bisa nggak dilihat dari yang di DJP gitu? Kalau di kantorku kan, kalau kantorku itu terkait data dan dokumennya. Nah, terkait data ini sebelum kita input ke sistemnya, kita itu ada namanya quality review, ada quality assurance. Nah, di sini tuh buat menjamin kualitas gambar atau data. Kan kita juga nge-scanning, ada scanning dulu. Nah, itu kan ada bentuknya gambar tuh. Nah, di situ kita dicek nih gambarnya udah bagus belum, terus posisinya udah bener belum. Nah, kalau datanya udah sesuai belum dengan yang di fisiknya. Nah, kalau ini menurutku kayaknya kalau diterapin bisa sih. Jadi kayak kalau misalkan orang mau ngelelang di lelang.go.id itu harus ada petugas yang ngawasin gitu loh. Maksudnya gambarnya ada standarnya harus gimana sih. Ini kan kayaknya masih terlalu terlalu pasrah banget ya sih. Ya jadi mungkin menurutku Iya kan? cara salah satu solusinya kita bisa pakai quality review atau quality assurance yang ada di DJP untuk terkait
terkait data. Ini kan termasuk data juga ya, data untuk lelang kan ya. Benar-benar. Terus juga tadi kayaknya ya itu sih menurutku saranku selanjutnya, solusinya itu kita harus di websitemu itu yang dilelang itu masih banyak yang belum bisa diakses kok. Tadi aku udah coba screenshot, mana ya, ini dia. Nah kalau aku zoom tulisannya, tadi aku coba ngebuka terkait e-learning sama modulnya. Nah pas aku buka ternyata tulisannya mohon maaf konten belum tersedia. Berarti kan kemungkinan ini belum diupdate ya sama yang ngurusin ID-nya. Kira-kira kenapa ya? Iya, benar. Kira-kira ada hambatan apa sih bisa jadi kayak gini? Jadi kalau soal itu ya kan kamu udah ngejelasin tuh tadi tentang nilai kinerja yang baik yang di DJP gitu. Nah cuman ada beberapa hambatan untuk diterapkan di Direktorat Lelang. Kayak misalnya yang soal ini publikasi DJP gitu kan. DJP kan publikasinya besar-besaran banget di Twitter lah, Instagram, Facebook gitu. Nah masalahnya di Direktorat Lelang seharusnya bisa diterapkan juga sih. Cuman yang bisa jadi hambatan kayaknya karena masih sedikit SDM di Direktorat Lelang yang mampu untuk dalam kemampuan untuk membuat video, desain grafis, untuk dimasukkan dalam media sosial Direktorat Lelang gitu. Terus hambatan yang kedua yang dihadapi sama Direktorat Lelang itu tuh yang tadi kamu sebutin, quality review. Di Direktorat Lelang itu belum ada quality review-nya. Jadi masih belum ada SOP-nya, belum ada peraturan yang mengatur, dan belum ada pegawai yang ditugaskan khusus untuk melakukan kegiatan quality review itu. Terus yang ketiga itu tuh padatnya tugas. Jadi di Direktorat Lelang itu di seksiku sekarang itu lagi padat kerjaan untuk kedai lelang UMKM, terus penyusunan PMK tentang administrasi lelang. Jadi pegawai-pegawai itu disibukkan dengan pekerjaan lain. Jadi untuk upgrade lelang.go.id itu hanya dijadikan selingan gitu. Jadi makin susah untuk maju lagi. Padahal sekarang kan kita udah harus digital semua ya. Iya, kalau dipikir-pikir kita juga sedang COVID, jadi kan nggak mungkin kayaknya buat lelang secara fisik kayak dulu kan. Karena dulu aku pernah lihat video yang lelang dari DJKN, kalau nggak salah dari Direktorat Lelang di Cirebon, nah itu ya cukup ramai gitu kan. Jadi kan kayaknya kalau misalkan sekarang itu nggak dimungkinkan buat melakukan lelang secara fisik, harusnya kita harus buatnya secara digital ya. Tapi ya tadi sih yang kamu sebutin menurutku harus benar-benar segera diimprove, maksudnya segera diselesaikan masalahnya. Berarti kesimpulannya dari diskusi yang kita lakukan sekarang ini, yang perlu diperbaikin itu berkaitan dengan ini ya, maksudnya kaitan komitmen mutu ya kalau di Aneka, yang lebih fokusin ke kepuasan stakeholder mungkin ya, karena kan stakeholder masih dalam hal ini masyarakat masih kurang tahu terkait lelang di lelang.go.id, terus sosial medianya juga yang lelang DJKN masih kurang publikasi gitu ya. Iya benar-benar. Ya, mungkin berarti itu kesimpulan kita, dan kita bisa tutup sekarang mungkin ya. Ya kita buat ke itu aja ya, di solusinya nanti dikaitkan dengan komitmen mutu yang udah berjalan dengan sangat baik di DJP ya. Ya, oke, makasih Elis. Sekian dari Terima kasih Farhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.